Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Hapsari Titahuni. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai manajer sebagai pembuat keputusan. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manajer. Apa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, lebih singkatnya, pengertian manajer yaitu manajer adalah orang lain yang mempunyai pengetahuan untuk memimpin guna mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Nah, yang kedua yaitu membuat keputusan. Membuat keputusan adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan atau pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam suatu perusahaan. Jadi, lebih jelasnya, membuat keputusan bukanlah satu-satunya hal yang dilakukan manajer. Semua anggota organisasi akan membuat keputusan yang mempengaruhi pekerjaannya dan organisasi tempat mereka bekerja. Namun, kita lebih fokus pada manajer yang membuat keputusan itu. Jadi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam keputusan. Macam-macam keputusan ada dua, yaitu keputusan terstruktur dan keputusan tak struktur. Keputusan terstruktur yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Sebagai contoh, keputusan untuk persediaan, pemberian cuti, pemutusan sambungan telepon. Keputusan yang terstruktur seringkali dapat diotomatisasikan. Nah, jadi masalahnya itu bersifat langsung. Tujuan pembuat keputusannya sudah jelas. Masalah yang sering dihadapi dan informasi mengenai masalah mudah didefinisikan serta diselesaikan. Jadi itu pengertian dari keputusan terstruktur. Yang kedua yaitu keputusan tak struktur. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat dipecahkan dengan menggunakan keputusan terprogram. Banyak situasi yang dihadapi organisasi melibatkan masalah tak struktur, yang merupakan masalah hal yang baru atau tidak biasa dan yang informasinya tidak jelas atau tidak lengkap. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Contohnya adalah keputusan untuk mengembangkan teknologi baru, pengembangan jenis usaha baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, dan perekrutan eksekutif. Jadi berbeda dengan tadi keputusan terstruktur, keputusan ini itu informasinya tidak jelas atau tidak lengkap dan masalahnya juga tidak mudah diselesaikan. Jadi itu pengertian dari keputusan tak struktur. Nah, yang selanjutnya adalah gaya-gaya pembuat keputusan.
Ada 4 gaya, yang pertama adalah instruksi, kedua konsultasi, yang ketiga partisipasi, dan yang keempat adalah delegasi. Saya akan menjelaskan keempat gaya tersebut. Nah, yang pertama adalah instruksi. Instruksi yaitu pemimpin memberikan instruksi kepada pengikutnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan gimana melaksanakan berbagai tugas. Jadi yang dimaksud adalah pemimpin memberikan instruksi kepada pengikutnya. Nah, yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi yaitu pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunikasi dua arah dan perilaku mendukung. Jadi antara pengikut dan pemimpin itu antar berkomunikasi, namun keputusannya ada pada pemimpin. Nah, yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi adalah pemecah masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Peranan pemimpin adalah secara aktif mendengarkan tanggung jawab pemecah masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar pada pihak pengikut. Nah, ini jadi pemimpin ini hanya sebagai pendengar tanggung jawab saja, sedangkan pengikut atau bawahan sebagian besar sebagai pembuat keputusan, dan keputusan itu ada pada tangan bawahan. Nah, yang keempat adalah delegasi. Nah, jadi delegasi ini itu bawahan yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Berbeda dengan ketiga gaya tersebut, bahwa di sini delegasi adalah pengikut atau bawahan yang menjadi seorang pemutus. Semua keputusan ada pada tangan bawahan. Nah, yang terakhir adalah langkah-langkah pembuat keputusan. Ada 8 langkah. Saya akan menjelaskan satu persatu langkah tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi suatu masalah. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Adanya tekanan dalam menyelesaikan masalah, dan manajer harus mempunyai otoritas, informasi, dan sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi sudah jelas bahwa langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasikan suatu masalah. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasikan kriteria keputusan. Setelah manajer mengidentifikasi suatu masalah, dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria tersebut menyangkut biaya yang akan terjadi dan resiko yang akan dihadapi dan hasil yang diinginkan. Jadi setelah tadi manajer mengidentifikasi suatu masalah, langkah selanjutnya adalah manajer membuat keputusan dari masalah tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah mengalokasikan bobot kriteria. Jika kriteria yang relevan tidak sama arti pentingnya, pembuat keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberinya prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. Nah, langkah yang keempat adalah mengembangkan alternatif. Langkah keempat dalam proses pembuatan keputusan mengharuskan pembuat keputusan menyusun daftar alternatif yang ada, yang dapat memecahkan masalah. Ini merupakan langkah di mana pembuat keputusan harus kreatif. Jadi setelah tadi langkah ketiga, langkah keempat, manajer harus mengembangkan alternatif. Nah, jadi manajer harus bisa mengambil resiko dari keputusan yang diambil. Nah, yang kelima adalah menganalisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi setiap kemungkinan. Ada saat di mana pembuat keputusan mungkin tidak perlu melakukan langkah ini. Nah, jadi setelah tadi dia mengembangkan alternatif, dia itu menganalisis
alternatif yang dia ambil dan dia evaluasi. Namun langkah ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Nah, langkah yang keenam adalah memilih sebuah alternatif. Langkah keenam adalah proses pembuatan keputusan, adalah memilih alternatif terbaik atau yang menghasilkan total tertinggi pada langkah yang kelima. Setelah tadi dia mengembangkan alternatif, memilih alternatif, berbagai alternatif untuk bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, langkah yang keenam, dia harus memilih. Dari langkah-langkah tadi, dia harus aktif dan harus bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Langkah yang ketujuh adalah mengimplementasikan alternatif. Dalam proses pembuatan keputusan, menerapkan keputusan ke dalam tindakan dengan memberikan kepada mereka yang terpengaruh dan membuat mereka berkomitmen terhadapnya. Hal lain yang mungkin harus dilakukan manajer sama implementasi adalah menilai uang lingkungan untuk setiap perubahan, terutama dengan keputusan jangka panjang. Nah, langkah yang ketujuh yaitu menerapkan alternatif. Jadi, manajer harus bertindak dan harus membuat komitmen terhadap dia gitu atas alternatif yang dia ambil. Nah, langkah yang ke-8 adalah mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, langkah terakhir dalam proses pembuatan keputusan melibatkan evaluasi hasil keputusan untuk melihat apakah masalah tersebut terpecahkan atau tidak. Jika masih saja terdapat masalah, mungkin pembuat harus melakukan lagi langkah sebelumnya atau bahkan harus mengulangi seluruh proses awal. Nah, jadi langkah yang ke-8 ini setelah tadi alternatif keputusan tadi sudah diambil, sudah diterapkan, nah langkah terakhir, manajer harus mengevaluasi apakah alternatif yang dia ambil ini masalahnya bisa terselesaikan atau tidak. Nah, jika tidak, dia harus mengulang lagi dari awal atau mengulang dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, jadi seperti itu pembahasan tentang langkah-langkah dalam membuat keputusan. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.